Nah ini, jadi semua orang pada nanyain tentang RUU Cipta Kerja, terus-terusan saya disuruh, "Ini gimana nih, gimana?" Saya mikir gimana gitu, orang yang paling tepat untuk ngomong siapa gitu, salah satunya adalah Ibu Menteri Tenaga Kerja. Ibu Ida, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Didi. Udah siap diserang sama semua orang ya, Bu, ya? Ya, saya kira sebagai pejabat publik, saya kira resikonya adalah bagaimana menampung yang pro dan yang kontra. Ya, betul. Dan di era demokrasi seperti ini adalah keniscayaan, Mas. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Saya mewakilkan dulu nih teman-teman yang ingin tanya ke Ibu, yaitu salah satunya gini, karena Ibu adalah Menteri Tenaga Kerja. Di sini dibilang bahwa Undang-Undang Ketenaga Kerjaan disebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, dibilang. Dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sekarang hanya dikatakan istirahat mingguan 1 hari dalam 6 hari kerja. Artinya istirahat dan liburnya berkurang. Wah, orang berkurang libur, stres, demo, ngamuk toh, ngamuk. Ini ya betul-betul. Saya perlu datang ke sini memang untuk menjelaskan banyak hal ini, termasuk yang begini-gini. Nah, saya perlu jawab sekarang atau? Jawab sekarang. Oke. Baik. Libur dikurangi. Libur dikurangi. Aduh, teman-teman semua yang mendengarkan acaranya Mas Dedi ini, saya menjelaskan bahwa waktu kerja itu tetap diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 2003. Oke. Isinya apa? Isinya itu 7 jam sehari atau 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Oke. Itu jadi kalau 6 hari kerja, maka jam kerjanya itu 7 jam. Oke. Nah, 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk yang 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oh, berarti bisa libur 2 hari juga? Iya bisa, tergantung kesepakatan. Tapi heboh di mana-mana ini. Iya, ini makanya saya jelaskan. Makanya tadi saya katakan ya Mas Dedi, undang-undang tadi setelah melalui proses penjelasan duduk bersama dengan tripartit itu banyak hal yang kita kemudian bersepakat dan mempertahankan Undang-Undang 13 2003, ketentuan yang sudah baik. Dan memang begini Mas Dedi, membaca undang-undang ini kan, ini Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan kan. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ini sekarang kita susun ini namanya Undang-Undang Cipta Kerja kan. Ketentuan yang ada di Undang-Undang 13 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. Oke. Termasuk tentang waktu kerja ini. Tapi ini yang diributkan, dulu undang-undangnya adalah 1 hari, 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja. Artinya nggak dirubah? Nggak dirubah. Nah, ketika tidak dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja, itu artinya tetap eksis, tetap sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, berarti, nah ini mungkin saya salah nih ya, tapi silakan kalau mau bertanya. Tapi intinya adalah Ibu mengatakan bahwa tetap libur bisa sehari atau 2 hari dalam seminggu. Tergantung dari kesepakatan, tergantung dari bosnya dong berarti Bu ya? Ya kesepakatan ya, bersama antara pekerja, antara pemberi kerja dan pekerja. Oke. Di sini ketentuan gini ya, di sini kerjanya 5 hari. Nah, terus yang bekerja siap, oke saya mengikuti keputusan itu, kan namanya kesepakatan juga. Oke, jadi itu tidak dirubah ya? Tidak dirubah. Tidak dirubah. Oke, baik. Saya masuk ke yang kedua. Enggak, saya mau menjelaskan. Oke. Jadi apa bedanya dong Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, apa bedanya? Bedanya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja ini menampung ketentuan tentang pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut. Sehingga perlu diatur waktu kerja khusus, misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerjanya sangat fleksibel. Ibu-ibu rumah tangga nih yang bekerja setelah menyelesaikan pekerjaan domestiknya. Saya bekerja ketika anak saya sudah selesai, kemudian misalnya dari jam 8 sampai jam 2 saja misalnya. Itu kan tidak sampai 7 jam. Gimana itu? Itu tetap diakomodasi, kan dulu nggak bisa, nggak boleh karena ketentuan jam itu kalau nggak 7-8 jam. Jadi berarti sebenarnya kalau dalam hal ini menguntungkan pekerja? Iya dong, jenis pekerjaan yang tidak
ini kan dinamika ketenagakerjaan kan Ya, sangat berubah-ubah terus. Banyak Betul. sekali jenis pekerjaan. Anak-anak milenial itu banyak kan Mas Dedi ya. Anak-anak milenial kerja itu satu hari bisa 2 bos loh. 5 jam di bos A ngerjakan apa gitu, 5 jam lagi dia di bos B misalnya. Oh gitu ya Bu ya? Banyak. Oh gitu ya. Holis gitu ya. Sini orang-orang gitu ya. Kurang ajar semua di sini. Nggak kurang ajar Mas. Oh pintar nih. Pinter. Oh pintar. Dan dinamika anak-anak sekarang dia bekerja fleksibel, ini kan tidak diakomodasi. Bagaimana bentuk perlindungannya? Ada itu perlindungannya. Ya, jadi ada di boleh. undang-undang ini. Oke, saya curiga nih. Bener ya gitu ya? Duh, kok curiga sih? Kan netizen, saya harus curiga nih bener nggak nih kata Ibu nih begitu. Tapi bener tuh Bu ya. Ya bener lah. Bener ya? Ini saya menyampaikan iya. undang-undang. Aduh, saya jadi gimana gitu kalau nggak dianggap tidak benar. Oke, berarti ini aman ya. Oke, nih. Oke, Nah, hal aman. lain yang tentang waktu kerja ini Mas Dedi. Tetap diatur waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam satu hari. Maksimal 4 jam waktu lembur itu. Kan jadi misalnya seorang bekerja 8 jam, ditambah waktu lembur dia misalnya digunakan waktu lembur itu 4 jam, itu 12 jam. Dia tidak boleh lebih dari 4 jam. Tidak boleh. Nah, kan banyak yang mengatakan undang-undang ini eksploitatif terhadap tenaga kerja. Kalau mengambil lembur 4 jam, maka dan mengambil satu harinya 8 jam, berarti kan 12 jam. Apakah itu eksploitatif? Ini ketentuan yang sesuai dengan standar ILO. Jadi batas kemampuan seseorang bekerja itu kira-kira 12 jam. Oke. Uang lembur gimana Bu? Wah, ya, karena di luar 8 jam itu dikategorikan sebagai uang lembur, maka dia berhak atas uang lembur itu. Inilah kelebihannya. Jadi kalau pekerja tidak mau lembur boleh nggak? Boleh. 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 Oh. Jadi itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau saya pekerjanya mengatakan saya nggak bisa lembur, ya itu haknya dia dan boleh nggak usah disebutin Bu? Oh, ada yang takutnya nanti tidak mau lembur yang di sini. Terus sebenarnya undang-undang ini untuk yang di sini juga ternyata. Oh gitu ya makanya.